Halo guys, selamat datang di channel Sobat Narasi. Di episode kali ini, saya akan membahas sebuah film survival yang penuh dengan nuansa menyedihkan, berjudul Nowhere. Film ini dirilis pada tahun 2023, dengan sutradara Albert Pinto, dan Anna Castillo sebagai pemeran utamanya. Jadi film ini menceritakan tentang bagaimana seorang ibu hamil di dalam kontainer, sendirian terombang-ambing di tengah lautan. Berjuang untuk bisa keluar dari negaranya yang rezim yang tak kenal ampun. Kita akan dibawa dalam perjalanan emosional, antara harapan dan kekhawatiran. Dapatkah dia bertahan dan menyelamatkan diri serta bayinya? Berikut narasinya. Di masa depan distopia, Spanyol telah berubah menjadi kediktatoran, di mana pemerintahnya berencana untuk mengiridiasi anak-anak, wanita hamil dan orang tua, untuk mengatasi kekurangan sumber daya. Oleh karena itu banyak yang dari mereka mencoba untuk keluar dari negara tersebut melalui jalur laut. Nowhere bermula tentang suami istri, yakni Nico dan Mia, yang bergegas memasuki sebuah kontainer barang bermuatan besar. Nico meminta Mia melepaskan cincin pernikahan mereka untuk mengatasi kekurangan uang. Meski terjadi perdebatan emosional, Mia akhirnya melepaskan cincin tersebut demi kebaikan bersama. Dalam kegelapan dan sempitnya sebuah kontainer, Mia dan Nico bergabung dengan beberapa keluarga lainnya yang juga melarikan diri. Di antara penumpang, terdapat lansia yang lemah, anak-anak yang takut, dan ibu-ibu hamil yang merasa cemas. Sementara Mia mengalami kekhawatiran, karena tidak merasakan gerakan bayinya selama 3 hari. Suasana putus asa pun terasa di ruangan itu. Namun, dengan penuh kelembutan, Nico mencoba menguatkan Mia, meyakinkannya bahwa mungkin bayi sedang beristirahat atau berada dalam posisi yang membuat gerakannya tidak terasa. Meskipun kekhawatiran masih menghantui, Nico mengusulkan untuk mencari bantuan medis ketika mereka sudah keluar. Bahwa apapun yang terjadi, mereka akan hadapi bersama-sama. Seketika suasana hati Mia menjadi lebih tenang, karena cinta dan dukungan dari Nico. Awalnya, mereka akan dipindahkan melalui jalur darat terlebih dahulu. Saat sampai, Nico ingin keluar bersama Mia, tapi kerumunan orang menghalangi Mia. Akhirnya, mereka pun terpisah. Con mi mujer. ¡Dentro! Melalui lubang kontainer, Mia melihat Nico, dan dengan nada panik di suaranya, menelepon Nico untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja. Hatinya gelisah dan penuh kecemasan. Berharap mereka bisa kembali bersama. Perjalanan mereka dilanjutkan, tapi tanpa peringatan, mereka dihadapkan pada pemeriksaan ketat untuk memasuki pelabuhan. Dalam ketegangan, mereka berusaha bersembunyi dengan perlahan, berharap untuk lolos tanpa terdeteksi. Petugas yang curiga mendekati kontainer mereka, menimbulkan kecemasan yang merayap ke seluruh tubuh. Keputusan petugas yang akhirnya memeriksa kontainer dengan teliti, menghadirkan ketegangan yang tak terkendali hingga akhirnya petugas memastikan sendiri. Dengan napas tertahan, mereka berharap upaya untuk bersembunyi tidak akan terungkap. Sesuatu yang aneh tercium oleh petugas, dan akhirnya, dalam keadaan ketegangan yang menggigit, keberadaan mereka di dalam kontainer terkuak dan terbongkar. Rasa takut merasuki Mia, dan dengan keputusasaan memenuhi hatinya, dia memilih untuk menaiki peti kayu sebagai tempat persembunyian terakhir, untuk berlindung dari ancaman yang tak terduga. Namun, layaknya sosok yang tanpa belas kasihan, petugas itu memberikan ilusi harapan kepada mereka yang bersedia menyerahkan diri, hanya untuk menyadari bahwa janji palsu itulah yang menanti mereka, dan kebebasan tetap terlukis oleh kekejaman yang tak berujung. Mia pun sangat ketakutan dan berusaha untuk tetap diam.
Dengan gemetar, ia mengirim pesan suara ke Nico, menceritakan kejadian mengerikan yang sedang dialaminya. Meskipun masih dalam keadaan terkejut, Mia akhirnya tiba di pelabuhan. Kemudian, Mia memutuskan untuk memeriksa dengan seksama barang-barang yang dimilikinya untuk menentukan apa yang layak dijadikan barang pribadinya. Mia pun berusaha sekali lagi untuk menghubungi Nico, tetapi hanya mesin penjawab yang merespon. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Kelelahan yang membebaninya akhirnya membuat Mia pun merasa begitu lelah sehingga ia pun tertidur, tanpa bisa mendapatkan kabar dari Nico. Suasana yang tadinya tenang berubah secara mendadak menjadi pemandangan yang mencekam. Badai melanda dengan keras, mengubah laut yang tenang menjadi lautan bergelombang yang ganas. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha meminta tolong untuk membukakan pintu kontainernya, teriak Mia kepada petugas. Ombak melambung tinggi dan menghantam kapal. Mia yang berusaha bertahan, terhempas oleh kekuatan ombak yang menggulingkan kapal. Mia terbangun dengan luka di kepalanya, dan mencoba untuk melihat kondisi sekitar. Namun tak disangka ia sudah terapung di lautan yang luas. Mia merasa semakin terpuruk, ketika menyadari bahwa telepon yang menjadi alat komunikasinya mengalami kerusakan. Ia mencoba mengambil telepon lainnya, namun nasib belum berpihak padanya, karena telepon tersebut juga tidak bisa digunakan. Berusaha untuk tenang, ia memeriksa perutnya untuk memastikan bayinya baik-baik saja. Masalah lainnya adalah air mulai masuk melalui lubang bekas peluru. Mia memeriksa kondisi barang-barang yang ada di peti untuk bisa ia pergunakan. Di sini, Mia mulai menghidupkan semangatnya kembali dengan melakukan segala yang mungkin dapat dia lakukan. Seketika, terdengar suara teriakan dari luar, ternyata itu adalah kontainer yang dinaiki oleh Nico. Dengan panik, Mia pun hanya bisa berteriak memanggil nama Nico. Hingga akhirnya kontainer tersebut tenggelam, bergegas Mia mencoba menghubungi Nico dengan cara menukarkan kartunya ke telepon lain. Karena tidak ada sinyal maka upaya Mia menjadi sia-sia. Terpukulnya mental Mia, karena kehilangan Nico, tanpa sengaja ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun Mia tersadar ia harus tetap melanjutkan hidupnya. Setelah itu Mia membiarkan dirinya tenggelam dalam kenangan. Foto-foto yang menjadi saksi cerita mereka, ia coba buka kembali. Di antara kenangan yang menghantamnya seperti ombak, Mia mulai menyadari bahwa ia harus hidup dan berjuang untuk dirinya dan bayi yang ia kandung. Dalam usahanya memeriksa persediaan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup, Mia terkejut oleh deringan telepon, dan dengan cepat ia meraihnya. Suara itu adalah Nico. Bahagianya Mia bahwa Nico masih hidup. Nico memberitahu Mia dengan suara terengah-engah melalui telepon, bahwa ia berhasil melarikan diri dari kontainer yang sebelumnya menjadi tempat persembunyian. Lalu Mia menceritakan keadaannya pada Nico, berada di lautan lepas dan menghadapi ancaman tenggelam dalam beberapa hari. Nico berjanji akan segera menjemputnya dengan rencana terbaik yang dimilikinya. Nico pun berpesan, agar Mia bisa bertahan hidup sampai ia datang. Di luar petir mulai bergemuruh, serentak dengan pecahnya ketuban. Suasana berpindah di mana Mia berjuang untuk proses melahirkan, sementara air hujan dan petir bersama-sama menyapa dengan teriakan kehidupan. Dengan perjuangan yang melelahkan, Mia berhasil melahirkan, memeluk bayi itu dengan kebahagiaan yang mendalam. Saat pergantian hari, Mia mencoba untuk keluar dengan menggunakan mesin bor, tetapi tangisan bayinya terus bergema hingga tanpa disadari, Mia menjadi kesal. Dengan rasa lelah, Mia berupaya keras untuk keluar. Mesin bor yang mati memaksa Mia menggunakan alat lainnya, namun karena hanya sebuah pisau, di mana kurang mampu untuk bisa merobek besi, sehingga tenaga Mia terkuras dan mengalami luka. Kondisinya semakin memburuk, karena Mia tidak hanya merasa lelah, tetapi juga sangat lapar.
Hingga malam tiba, Mia masih merasa lapar. Dengan tidak adanya persediaan makanan, dia terpaksa memakan apapun yang dapat dimakan untuk bertahan hidup. Perjuangan masih berlanjut, akhirnya Mia mencoba untuk keluar melalui lubang yang ia buat, dengan seutas tali serta harapan hidup yang kuat, ia menariknya dengan sisa tenaga yang ada. Suasana berubah drastis, menjadi gemuruh tangisan bahagia yang merayap di tengah lelahnya. Mia merasakan harapan menyinari jalannya yang penuh kepahitan, membuka pintu untuk meneruskan hidupnya yang sebelumnya dipenuhi oleh keputusasaan. Saat ia membuang kotoran bayinya ke laut. Tak lama kemudian, ikan-ikan bergerombol untuk memakan sisa-sisa itu. Mia, dengan ide tiba-tiba, mencoba mengambil ikan tersebut, sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah percobaan yang tidak membuahkan hasil, Mia merasa kecewa. Namun, di tengah ketidakpastian, pesawat melintas di langit, dan tanpa ragu, Mia bergegas kembali masuk untuk mengambil sesuatu yang mungkin dapat berguna. Namun langkah tergesa-gesa Mia membuatnya terluka. Mia berusaha merawat lukanya, sambil itu, dengan tekad kuat, ia menjahit luka tersebut sendiri. Rasa sakit yang melanda menguras stamina Mia, namun dia tetap bertahan. Mia mendapatkan inspirasi dari barang di sekitarnya. Dengan usahanya, ia mencoba menyulam kabel-kabel tersebut dan berhasil menciptakan jaring ikan yang bermanfaat. Setelahnya ia mencoba jaring tersebut, dan akhirnya membuahkan hasil, ikan pun dia dapat dan langsung memakannya. Mia juga menyimpan ikan lainnya untuk stok makanannya. Mia menuliskan pesan, permintaan pertolongan pada kertas yang dimasukkan ke dalam tempat makanannya, dengan harapan agar pesannya dapat ditemukan dan seseorang bisa menolongnya. Dalam pangkuannya, Mia membagikan cerita indah tentang seberapa besar cintanya pada Nico kepada anaknya. Dalam setiap kata yang diucapkan, terasa kehangatan perasaan yang mengalir begitu dalam, dan suasana dipenuhi dengan aroma kerinduan yang menyentuh hati. Seperti melodi yang mengalun, cerita itu menciptakan nostalgia yang membangkitkan kenangan indah, mengisi ruang dengan kelembutan dan kehangatan. Mia terbangun oleh tangisan bayinya, terdengar suara dari luar kontainer. Dengan perlahan, Mia bergerak untuk memeriksanya, dan ternyata itu hanyalah tempat makan yang dia lemparkan siang tadi. Telepon berdering, dan suara itu adalah dari Nico. Dengan suara yang penuh rasa sakit, Nico menceritakan bahwa ia tertembak saat berusaha melarikan diri dari petugas, ketika hendak menjemput Mia. Percakapan itu menjadi semakin mendalam dan mengharukan, di mana Nico memberikan pesan kepada Mia untuk tetap hidup dan melanjutkan perjalanan hidupnya. Suara Nico semakin tidak jelas karena kondisi sinyal yang kurang bagus. "Aku mencintaimu," adalah kalimat terakhir yang terucap Mia ke Nico sebelum teleponnya terputus. Kontainer telah mencapai kapasitas maksimal, mendorong Mia untuk membuat rakit kecil untuk dirinya dan bayinya. Setelah segalanya disiapkan, Mia hampir saja melupakan cemilan yang diberikan oleh Nico. Suatu kenang-kenangan terakhir dari pria yang dicintainya. Meski penuh risiko, Mia bertekad mengambilnya. Kontainer itu tenggelam, dan untungnya, Mia berhasil keluar. Namun, dalam keadaan penuh kecemasan, ia menyadari bahwa bayinya tidak ada di dekatnya. Dalam upayanya untuk mencari, Mia mendengar tangisan keras dari arah yang tidak jauh. Ia segera menghampiri dan menemukan bayinya. Mia pun dan bayinya terapung di laut, namun ada pertanda baik saat Mia melihat burung terbang di atasnya, mengisyaratkan bahwa daratan tidak jauh. Dengan sisa ikan yang dimilikinya,
Mia membuangnya, menarik perhatian burung untuk memakannya. Upayanya tidak sia-sia, karena untungnya ada nelayan yang melihat keadaan tersebut. Dengan sigap, mereka segera mendekatinya. Dengan cepat, para nelayan mengangkat bayi Mia. Namun, Mia tidak terlihat di sana. Melihat tali yang mengarah ke bawah, nelayan itu mencoba menariknya. Dan ternyata itu adalah Mia. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, mereka segera memberikan pertolongan pertama, dengan harapan Mia akan pulih. Dengan usaha keras, akhirnya istri nelayan tersebut berhasil menyelamatkan nyawa Mia. Mia pun sadarkan diri, dan meminta bayinya, memeluknya serta diciumnya bayi tersebut dengan rasa penuh haru. Dan film pun selesai. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ujian, namun dalam setiap tantangan terdapat pelajaran berharga yang memperkuat diri. Keberanian untuk melangkah maju, keputusan untuk terus berjuang, dan tekad untuk tetap optimis adalah kunci membuka pintu kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menikmati alur film ini bersama saya. Jangan lewatkan update konten seru berikutnya dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.